Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifah wa wa'ada alaih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa setiap manusia dianugerahkan oleh Allah keinginan untuk bisa melaksanakan pernikahan. Itu sudah menjadi naluri, sudah menjadi sunatullah yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, kemudian dalam melaksanakan pernikahan ini, apakah memang ada batas minimal usia yang ditetapkan untuk seseorang melaksanakan pernikahan? Nah, baik, untuk menjawab ini, yang pertama kita sampaikan dulu hadis riwayat Imam Bukhari, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Faman lam yastati fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Nah, di sana disampaikan, wahai para pemuda, ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Orang pemuda yang telah mampu untuk melaksanakan pernikahan, maka dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Tapi fa illam yastati, jika belum mampu, maka dianjurkan untuk fa'alaihi bis-shaum, untuk berpuasa, karena dengan puasa tersebut bisa menjadi solusi, bisa menjadi pahala, supaya ya terhindar dari kemaksiatan yang disebabkan karena dorongannya terhadap pasangan atau syahwatnya terhadap pasangan. Nah, di sini, di dalam hadis ini tentu ada yang perlu digarisbawahi, yaitu kata istito'ah al-ba'ah, mampu. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan mampu di sini? Ya, kaitannya tentu dengan batasan usia pernikahan. Sebenarnya berapa sih batasan usia seseorang untuk melaksanakan pernikahan? Nah, secara spesifik sebenarnya di dalam Islam tidak ada batasan minimal seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Yaitu cuman kalau di dalam hadis yang barusan disampaikan, Imam Nawawi menyampaikan di dalam Syarah Nawawi, yang dimaksud dengan mampu di sana adalah mampu zahir, secara zahir, artinya mampu untuk membayar biaya nikah. Maksudnya untuk menyelenggarakan pernikahan. Walaupun sebagaimana telah disampaikan dahulu bahwa untuk mahar saja bisa dengan bi khatimin hadid, hanya dengan menggunakan besi yang hanya menggunakan cincin yang berbahan besi. Nah, itu zahir, istito'ah di dalam zahir, artinya zahirnya mampu untuk membayar biaya pernikahan atau menyelenggarakan pernikahan. Kemudian yang kedua maknanya adalah makna batin, artinya dia sudah sanggup untuk memberikan nafkah batin, artinya sudah sanggup untuk melaksanakan hubungan suami istri, dalam hal ini melaksanakan jima. Nah, itu yang dimaksud di dalam hadis ya ma'syar sabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj. Itu menurut Imam Nawawi di dalam Syarah Nawawi. Nah, kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa di Indonesia ini pelaksanaan pernikahan sudah di cover atau sudah punya regulasi melalui hukum positif, yaitu sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun
74, di mana pada pasal 7 ayat 1 disampaikan tentang usia pernikahan. Nah, ketika masih Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, di sana disampaikan batas minimal perempuan untuk menikah itu adalah 16 tahun. Sedangkan untuk laki-laki usianya adalah 19 tahun. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal pernikahan di sana disampaikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan usia minimalnya adalah 19 tahun. Yaitu secara regulasi di dalam hukum positif disampaikan demikian. Maknanya apa? Maknanya bahwa batasan minimal melaksanakan pernikahan itu bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Walaupun demikian, di dalam undang-undang tersebut masih disampaikan bahwa jika usia belum sampai 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dan ingin melaksanakan pernikahan atau perkawinan, maka bisa dengan mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama. Jadi kalau memang usia belum 19 tahun kemudian sudah maksa ingin menikah, maka bisa. Itu bisa. Itu dengan cara mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Ya secara teknis lah bisa kita bantu secara teknis, atau bisa konsultasi ke kantor urusan agama. Secara teknisnya demikian. Kan secara garis besar, cara regulasi diperkenankan. Yaitu diperkenankan untuk memohon dispensasi ke pengadilan agama yang selanjutnya nanti bagaimana putusan pengadilan tersebut, apakah memperkenankan untuk melangsungkan pernikahan sebelum usia 19 tahun ataupun tidak. Tentu dengan pertimbangan nanti putusan dari pengadilan agama tersebut. Kemudian yang selanjutnya, menurut BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, disampaikan bahwa usia pernikahan itu adalah usia dewasa. Yang dimaksud usia dewasa ini adalah ketika perempuan usianya sudah 21 tahun. Perempuan itu sudah 21 tahun. Sebelum 21 tahun menurut BKKBN belum dianggap dewasa. Nah, oleh karenanya sejalan dengan ini, secara administrasi ketika seseorang akan melaksanakan pernikahan dan usianya belum 21 tahun, maka secara administrasi ada persyaratan tambahan yang harus dilampirkan, yaitu harus adanya izin dari orang tua atau lebih dikenal dengan N4. Jadi harus melampirkan N4 bagi catin atau calon pengantin yang usianya kurang dari 21 tahun. Walaupun sudah di atas 19 tahun tapi belum mencapai 21 tahun, maka harus menampilkan N4 yang isinya adalah surat izin dari orang tua untuk melangsungkan pernikahan. Nah, ini saya kira yang perlu disampaikan kaitannya dengan batasan usia pernikahan. Jadi kalau versi Undang-Undang Nomor 16 2019 tentang perkawinan yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 disampaikan minimalnya adalah 16 tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Nah, dalam hukum Islam sebagaimana dasar hadis tadi yang disampaikan, yang penting sudah mampu secara zahir juga mampu secara batin. Dan jika belum mampu maka fa'alaihi bisawm, berpuasalah dulu, ditahan dulu jika memang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.